Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah para bunda yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran kepengurusan Majelis Taklim Kurma yang kiranya Allah menetapkan kebaikan, kekuatan, keistiqomahan termasuk kepada para bunda yang pagi hari hadir di sebaik-baik majelis ilmu, di sebaik-baik tempat rumah Allah, alumni masjid, dan semoga juga di sebaik-baik komunitas bersama dengan hamba-hamba Allah yang dipilih untuk kemudian membersamai Pulau Panjenengan Islami di dalam mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salawat salam semoga senantiasa teretikat bi qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap apa yang kita kaji di pagi hari yang penuh berkah ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bagian dari persaksian kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah bersama-sama mengkaji ayat Allah, sunnah Rasulullah untuk kemudian menambah bobot cinta kita kepadanya dan menambah bobot ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Pirsa judulnya hari ini pun apa Bu? Terapi gagal rumah. Dan sudah disampaikan yang datang itu rata-rata gagal rumah. Terus. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ada sebuah penelitian menarik dari salah seorang pakar ilmu psikologi positif yang dia mengkritisi dampak kemajuan teknologi yang tidak terantisipasi dengan baik, bahwa teknologi hari ini mencapai titik yang tidak pernah kita pikirkan di masa lalu. Ketika saya masih kecil, apa yang terjadi hari ini itu tidak ada yang dalam tanda petik tergambar dalam pikiran seorang anak di era 70 atau 80-an berkaitan dengan handphone yang bisa difungsikan dengan sekian banyak aplikasi dalam satu tempat. Tetapi kemudian hari ini apa-apa yang dulu harus dipisah-pisah alatnya, recorder sendiri, kemudian untuk menayangkan audio sendiri, visual sendiri, audio visual sendiri, hari ini semuanya dalam kotak yang panjenengan pegang. Semuanya tersimpan di situ. Itu adalah hal yang dulu tidak pernah kami pikirkan. Kemajuan teknologi yang seperti itu, kemajuan transinformasi yang demikian dahsyat dan cepatnya, ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan mental dan spiritual para penggunanya. Sehingga yang terjadi hari ini banyak yang bersebab melihat handphone jadi stres itu banyak. Melihat handphone klik bunyi Shopee atau apa pun, Lazada, Tokopedia, tiba-tiba jadi mengernyitkan dahi, tiba-tiba detak jantung berdetak lebih cepat hanya karena yang ditampilkan ibu-ibu pada beli, kita belum beli. Itu kemudian detak jantung lebih cepat, tensi darah meninggi. Itu artinya betapa kemudian hari ini banyak orang menggunakan produk-produk teknologi tinggi
pada saat yang sama tidak diimbangi dengan kualitas keimanan yang mumpuni, kualitas mental yang siap dengan seluruh dan segala perubahan yang teramat sangat cepat ini. Dan kita tidak tahu 10-20 tahun ke depan akan seperti apa lompatan dan lonjakan teknologi yang akan merubah banyak kehidupan manusia. Saya kemarin lihat tayangan tentang Actroid, Pixel Actroid. Tahu Actroid? Actroid itu produk robot yang didesain menyerupai semirip mungkin manusia. Dan hari ini semakin memiliki kemiripan, meskipun hanya secara fisik. Dan produk Actroid itu kemudian menggeser fungsi-fungsi yang selama ini, fungsi-fungsi kehidupan yang selama ini banyak dikuasai dan dipegang oleh manusia. Tampilannya cakep, tampilannya cantik, tampilannya santun. Pada saat yang sama bahkan ada seorang mbak-mbak Actroid yang dia menguasai lebih dari 5 bahasa. Meskipun dia baru atau hanya bisa menjawab tidak lebih dari 5.000 pertanyaan per bahasa. Karena bagaimanapun juga yang namanya robot terisi oleh informasi yang diinstalkan di dalam dirinya. Di luar apa yang diinstalkan dia pasti akan kesulitan. Meskipun sekarang ada AI, teknologi kecerdasan baru yang sangat dikhawatirkan akan menjadikan manusia semakin mengalami stres berat dalam hidupnya. Yang kedua, para benda yang dirahmati Allah, tingkat stres hari ini dibandingkan dengan era 70, 80 atau awal 90-an itu juga mengalami lonjakan yang luar biasa. Bahkan data yang kemudian membuat kami teramat sangat sedih, antara jumlah pernikahan dengan jumlah perceraian itu berbanding sangat tidak seimbang. Pernikahan yang terjadi sekali itu diimbangi oleh 5-7 kali perceraian di waktu yang sama. Artinya kita bisa melihat bagaimana kecenderungan orang untuk tidak lagi menikmati hubungan antar pasangan. Bahwa kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang tercantum dan menjadi tagline undangan pernikahan di berbagai tempat. Kebetulan hari-hari ini kami mendampingi para pengantin yang melaksanakan ijab dan qabul dalam khutbah pernikahan maupun tausiah pernikahan. Dan pada saat yang sama kami juga membaca informasi-informasi yang barusan saya sampaikan, betapa tingkat perceraian itu demikian tinggi dan sangat cepatnya. Maka ayat yang menjadi tagline pernikahan yang tercantum dalam undangan panjenengan, surah apa Bu? Al-Rum, ayat berapa? 21. Tidak pernah saya mendapat undangan kok tagline-nya, motonya, quote-nya itu ayat kursi enggak? Oh, ayat kursi itu kan Al-Baqarah 255, apalagi surah Al-Baqarah terlalu banyak, kalau tebal. Al-Rum 21 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil qaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, kemahakuasaan Allah adalah dipersatukannya manusia, dipertemukannya panjenengan dengan pasangan dari jenis kita sendiri. Anfusikum berarti manusia dengan manusia. Sehingga kalau ada pernikahan manusia dengan kuda, haram. Pernikahan manusia dengan jin, haram. Pernikahan manusia dengan robot, pernah lihat Bu? Saya pernah membaca berita tentang menikahnya manusia dengan robot yang sangat dicintainya. Maka menjadi haram seluruhnya, termasuk pernikahan antar pasangan yang sejenis. Ini juga diharamkan secara syariat.
yang ternyata pernikahan ini oleh Allah Subhanahu wa taala didesain untuk menghadirkan litaskunu ilaiha. Jadi panjenengan bertemu dengan pasangan yang dulu panjenengan milih apa dipaksa? Milih dipaksa atau kebetulan ketemu? Milih, alhamdulillah. Yang saya khawatirkan kebetulan ketemu di pinggir jalan, misalnya. Itu pelem gue, nemu pelem. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, panjenengan yang milih. Kalau saya memilih membeli semangka dari yang memilih saya, maka ketika kemudian semangka nyampe rumah, tidak semerah warnanya yang saya bayangkan dan tidak semanis yang saya bayangkan, maka kesalahan ditanggung siapa? Diri sendiri. Saya harus menanggungnya sendiri bersebab itu pilihan saya. Maka ketika saya memilih pasangan hidup saya, maka saya memiliki kewajiban untuk menerima keseluruhan konsekuensi dari pilihan itu. Tapi kan pasangan itu takdir Allah, Ustaz. Iya, takdir Allah. Dan kita memiliki kesempatan, kita memiliki khiyarah, pilihan untuk kemudian menetapkan takdir mana yang akan diberikan oleh Allah pada kita. Maksud saya begini, Bu. Panjenengan keluar dari masjid ini bisa pilih nggak lewat kanan atau kiri? Boleh kan, Bu? Boleh, karena dua arah kan di depan ini. Kalau jenengan pilih ke kanan dengan memilih ke kiri, itu takdirnya akan sama atau berbeda? Takdir ketemu siapa, takdir lewat jalan apa, ketemu penjual apa, sama atau berbeda? Berbeda. Artinya ketika panjenengan lewat ke kanan nanti ketemu dengan apa, Bu? Supermarket besar itu. Apa namanya, masih SR? Betul, alhamdulillah jenengan nggak update kan ya. Belok ke kiri ketemu apa dan siapa juga kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu itu pilihan kita, gitu betul. Kalau pilihan kita bertemu dengan siapapun, kita harus siap menerima, siap menyikapi. Bersebab itu sudah menjadi bagian pilihan kita. Jadi yang terpenting dari setiap pilihan itu, Bunda, adalah kesiapan panjenengan kula sami untuk memberikan sikap terbaik sebagai kita dipertemukan oleh Allah dengan siapa, dengan apa, di mana, dan dalam keadaan seperti apa. Ngaten nggih, ini catatan kita yang pertama. Catatan yang kedua, para bunda yang dirahmati Allah, kehidupan panjenengan dan saya itu tidak selalu datar, tidak selalu nyaman, tidak selalu enak. Dan kita meyakini itu. Dan kita mengakui bahwa itu adalah keniscayaan. Itu adalah hal yang niscaya dalam hidup. Kalau itu hal yang niscaya dalam hidup, berarti panjenengan harus mempersiapkan hati serta pikiran jika bertemu dengan sesuatu yang tak sesuai dengan keinginan. Gitu betul. Karena kita sadar sepenuhnya, saya pakai kacamata Pak, selalu tertutup embun gitu ya, keringat saya sendiri. Gak pakai itu saya khawatir melihat panjenengan. Maksudnya khawatir itu karena kalau saya pakai kacamata itu jenengan jadi kurang. Saya nyaman melihat ke depan. Benar, ini kan kacamata plus. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, yang kedua tadi saya sampaikan bersebab kehidupan itu meniscayakan kadang naik, kadang turun, kadang belok, kadang lurus, kadang ada tikungan tajam, kadang ada jalan yang makadam, istilahnya begitu, jalan. Maka yang terpenting dalam hidup itu bukan apa yang kita hadapi, tetapi sikap apa yang akan kita munculkan pada saat kita menghadapi hal tersebut. Agar supaya apa? Agar supaya panjenengan kula sami tidak gagal move on. Meskipun kadang move on atau memindah situasi hati, memindah situasi pikir, itu adalah hal yang tidak selalu harus kita munculkan. Tidak selalu kita harus move on dari sesuatu, itu yang kedua. Yang ketiga, para bunda yang dirahmati Allah, ada hal yang
panjenengan kula sami bisa mengontrol dalam hidup, dan ada hal dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa kontrol. Terus ya, kalau istilah teman-teman di training motivasi itu menyebutkan bahwa ada teori dikotomi kendali. Jadi ada hal-hal yang berada di bawah kendali panjenengan, ada hal-hal yang di luar kendali panjenengan. Memposisikan tablet saya pada posisi seperti ini, itu kendali saya atau bukan? Halo? Dalam kendali saya. Tetapi ketika kemudian saya nyalakan, dia nyala atau tidak, itu di luar kendali saya. Benar Bu? Padahal baterai sudah saya isi penuh tadi berangkat. Kok kemudian di sini saya tombol, saya pencet tombol on off-nya, ternyata nggak nyala. Itu di luar kendali. Ketika panjenengan dan saya itu fokus pada hal yang kita tidak bisa mengendalikan, hidup kita pasti lelah dan capek. Jadi kalau panjenengan dan saya itu fokus pada hal yang kita tidak diberi oleh Allah kemampuan mengendalikan, dan kita fokus pada itu, maka hidup kita pasti sangat melelahkan, sangat menguras energi. Bersebab apa? Bersebab sebesar apapun energi yang kita lakukan, kita tidak bisa mengendalikannya, merubah. Contoh sederhana. Panjenengan punya tetangga yang kalau ada orang lewat depan rumahnya itu tidak luput dari komentarnya. Dan jangan sampai yang jadi tetangga itu kita, ya. Jadi setiap ada orang lewat di depannya itu tidak lepas dari komentarnya. Dan kadang komentarnya sampai tetangganya itu dengar. Pertanyaan saya, komentarnya, suasana hatinya, dan seperti apa intonasi dia mengucapkan itu dalam kendali kita atau tidak? Tidak. Maka kalau setiap hari panjenengan mikir, kok aku dikomentari apa ya? Nanti saya akan dibilangi seperti apa ya? Dan seterusnya, padahal itu di luar kendali kita. Maka sepanjang panjenengan mikir itu, energi panjenengan akan terkuras banyak. Gitu betul. Jadi kalau kemudian panjenengan fokus pada hal-hal yang kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mengendalikan, bersiap-siaplah untuk kecewa, gampang marah, jengkel terus menerus, energi kita terkuras. Lah kalau semua ini ada dalam pikiran dan hati kita pun, pertanyaan saya, bisa nggak kita menjadi orang yang produktif dalam kebaikan? Halo? Sulit. Kita ini baru bisa menjadi orang yang produktif dalam kebaikan dan kebermanfaatan kalau kita fokus pada siapa? Halo Bu? Fokus pada diri. Fokus pada diri, melihat seperti apa potensi saya, baru kemudian dikonekkan dengan lingkungan. Potensi saya apa ya? Oh, potensi saya ABC. Contoh yang real beginilah. Tadi sempat saya dengar Mbak Ika bicara tentang Yahudi atau Palestina. Contoh yang paling real, hari ini dunia sedang diajari oleh Palestina banyak hal. Kemanusiaan, adab memperlakukan orang lain, ketangguhan dalam keimanan, keyakinan akan janji Allah, dan seterusnya. Sehingga kemudian berbondong-bondong orang-orang yang tadinya nggak senang Islam, nggak perhatian terhadap agama Allah ini, sampai kemudian masuk Islamnya itu berjamaah rombongan. Termasuk yang saya baca kemarin, atau kita bisa lihat di Al Jazeera kemarin sore atau kemarin siang ya, jam 2, ada lebih dari 30 wanita Australia yang mendeklarasikan loginnya masuk Islamnya. Karena apa? Karena sangat takjub dengan orang-orang di Palestina, keimanannya, ketangguhannya, keyakinannya akan janji Allah. Dan sekarang saya mencoba untuk kembali pada bahasan kita. Maka jika panjenengan dan saya ingin potensi kita itu bisa maksimal, tumbuh kembang secara optimal, fokus pada diri, fokus pada anugerah Allah atas kita. Potensi apa yang saya punya? Kaitannya dengan Palestina, contoh. Ada orang
yang potensinya itu julitin orang lain? Ada? Julid itu apa? Julid itu lebih pada nopo gitu. Gabungan antara kepo dengan nyinyir. Nyinyir itu kalau tidak bisa disalurkan dengan benar bisa nyonyor. Kepo plus nyinyir disatukan. Ini kalau kemudian kita lihat letterless, kepo plus nyinyir saja, maka produknya jadi baik atau buruk? Buruk. Tapi hari ini ternyata kombinasi antara kepo dan nyinyir yang disebut julid itu bisa berpahala. Nama komunitasnya julid fisabilillah. Itu komunitasnya besar. Bukan hanya Indonesia, Malaysia, kemarin bergabung Turki gitu kan. Jadi bagaimana kemudian potensi nyinyirin orang itu digunakan untuk nyinyirin setan. Jenengan kalau ngerasani setan kan nggak dosa. Memang setan itu kerjaannya jerumusin manusia. Setan itu nggak punya malu. Jenengan bilang itu nggak dosa. Tapi kalau kemudian jenengan mensetankan tetangga itu yang dosa. Memang tetangga sebelah itu persis setan itu berdosa. Tapi kalau kita nyinyirin, ngepoin, julitin setan itu tidak berdosa. Perilaku setan. Dan kita tahu bahwa setan itu wujudnya apa? Wujudnya apa? Kasat mata atau tidak kasat mata? Nah ini yang harus dikoreksi. Setan itu ada yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Makanya dalam surah An-Nas di ayat terakhir, surah terakhir 114 di ayat terakhir, panjenengan diminta oleh Allah berlindung kepada Allah dari setan yang berwujud berwujud zid dan malu. Berarti ada nggak manusia atau setan yang wujudnya manusia? Ada, tapi jangan nengok sebelah, itu menyakitkan. Ada nggak setan yang wujudnya manusia? Ada sampai nengok sebelah. Hari ini ditampilkan di dalam sejarah kemanusiaan. Setan-setan berwujud manusia itu kemudian disebut Zionis. Saya tidak menyebut Yahudi karena tidak semua Yahudi Zionis. Tapi Zionis secara umum adalah Yahudi. Jadi mereka ini adalah setan yang berwujud manusia sehingga julitin mereka itu berpahala. Jenengan mengutuk setan itu berpahala. Apa buktinya? Ada nggak kalimat Quran yang mengutuk setan? Halo Bu? Bu, halo? Apa? Tiap hari jenengan baca. Lantas, A'udzubillahi minasy. Ketika jenengan bilang A'udzubillahi minasy, syaitannya itu menghadap ke depan, saya juga gagal. Jadi para bunda yang dirahmati Allah itu yang ketiga. Baru kemudian kita masuk pada terapi gagal. Bunda yang dirahmati Allah, satu hal yang harus panjenengan kula sami catat, seluruh yang Allah anugerahkan pada kita, baik yang maksusat maupun ghairu maksusat. Maksusat itu tampak, kasat mata dan seterusnya, maupun yang ghairu maksusat, semuanya adalah potensi. Apa Bu? Potensi. Yang maksusat ya tubuh kita ini, ya organ tubuh kita ini. Mata itu potensi, telinga itu potensi, tangan itu potensi, organ tubuh dalam tubuh kita ini semuanya potensi. Yang nggak kelihatan, contohnya apa? Halo Bu? Yang nggak kelihatan apa yang nggak kelihatan? Apa Mbak Bu? Apa Bu? Jenengan diberi potensi Allah nggak kelihatan apa? Nun sewu. Rasa berani itu kelihatan nggak? Potensi berani nggak kelihatan. Tapi ketika dia dimunculkan dalam bentuk tampilan fisik, dia kelihatan. Apalagi? Kecerdasan dalam tanda petik mungkin IQ, EQ dan SQ-nya, atau kecerdasan majmuk dan seterusnya. Secara umum tidak kelihatan. Apalagi yang namanya ruh.
Roh itu adalah urusan Allah, itu ya, min amri Rabbi, dari urusan Allah, jangan tidak diberitahu informasinya kecuali sedikit, illa qalil. Nah yang menarik begini Bun, otak panjenengan kula sami yang didesain oleh Allah dengan sempurna desain Allah itu ya. Ini ternyata memiliki bagian-bagian yang panjenengan kedah itu harus labudda, harus menjaga dengan cara yang berbeda-beda. Otak ini kalau dibuka, buka, jenengan lihat dari atas, terbagi berapa? Enaknya terbagi berapa? Enaknya itu nggak tergantung teorinya para pakar neuroscience, tergantung jenengan. Enaknya dibagi berapa? Kalau dari atas, 2. Apa dengan apa, Bu? Kiri dengan kanan. Otak kanan itu mengontrol gerakan tubuh bagian kiri saya, demikian pula sebaliknya. Otak kanan itu mengontrol kemampuan panjenengan merasa, berekspresi, menikmati warna, menikmati bentuk. Otak kiri itu berkaitan dengan kemampuan berbicara, struktur kalimat, numerik, linear, hitungan numerik ya, dan seterusnya ada di otak kiri kita. Itu kalau dilihat dari atas. Kalau dilihat dari samping, itu ada medula oblongata, ditambah apalagi spons gitu ya. Ada reptilian brain, ada mammalian brain, ada human brain. Nah di dalam mammalian brain ini pun, otak tengah itu, ada sebuah tempat yang dinamakan limbik. Yang bagian limbik otak itu berfungsi untuk, di dalamnya ya, ada memori, pusat memori, menyimpan informasi. Ketika kemudian panjenengan menghadapi situasi yang biasa-biasa saja, itu secara umum masuk ke memorinya nggak kuat. Sambungan sinapsnya lemah antar neuronnya. Tapi kalau kemudian panjenengan mengalami hal yang sangat menggembirakan atau sangat menyedihkan, itu sambungannya sangat kokoh, sangat kuat. Jadi kalau peristiwa yang biasa-biasa saja itu limnya lim uglu. Apa bu? Lim uglu ya bu? Oh lim uhu. Lim uhu. Tapi kalau kemudian peristiwanya itu bersifat sangat, maka sambungan neuronnya itu, sinapsnya itu limnya lim apa bu yang kuat? Lim Korea. Lim yang kuat itu ya bu ya. Ketika kemudian peristiwa itu bersifat sangat, baik sangat membahagiakan maupun sangat menyedihkan. Saya tanya misalnya satu orang, kudu cermat. Satu peristiwa yang sangat membahagiakan panjenengan dari mulai kecil sampai hari ini, sangat, satu saja, pasti banyak, satu saja yang sangat. Subhanallah, menikah. Beliau tidak bilang pas menikah, enggak, pas menikahnya gitu. Menikah itu hal yang sangat menggembirakan, mensukacitakan, bahkan tidak bisa beliau lupakan. Satu lagi, bu, berkerudung, batik bunga-bunga, dengan pasti hatinya berbunga-bunga. Apa bu? Yang jenengan yang oleh gitu. Apa bu yang paling membahagiakan jenengan? Saya nggak pengen tanya yang paling membuat jenengan menderitakan. Yang membahagiakan jenengan apa? Melahirkan anak ditunggui murabi. Ditunggui? Murabi. Murabi atau murabiah? Murabi. Murabi. Di luar tapi didoakan ya. Iya. Saya pikir di dalam kan Rasulullah. Jadi beliau melahirkan, didoakan dan ditunggui murabinya. Gurunda beliau, masya Allah, itu pasti sangat menenteramkan, ya. Sangat menyenangkan dan menenteramkan. Para bunda yang dirahmati Allah, itu pasti sulit dihilang. Ada kisah nyata tentang seorang anak di Thailand kelas 5 SD, versi kita kelas 5 SD, yang bukan mencuri obat istilahnya ini, membawa obat tanpa dibayar. Kalau mencuri itu kan ngendap-ngendap dia nggak kelihatan. Jadi dia nunggu ibunya yang sakit sudah berbulan-bulan jadi kembang bayang, ayahnya sudah meninggal. Melihat ibunya nggak tega, akhirnya dia mikir, mungkin pernah lihat. Kalau beli obat di apotek itu begini dan begitu, maka dia bilang kepada penjaga apotek, ibu saya sakit begini dan begitu.
Maka disiapkan obatnya, ketika sudah disiapkan obatnya disaut oleh anak ini dan lari karena nggak punya duit. Yang dia inginkan, yang penting ibu saya sembuh. Ternyata ketangkep di sebuah pasar, yang di depan dia ketangkep itu ada seorang bapak yang jualan mie. Ini ada filmnya, bahkan difilmkan. Ketika kemudian ketangkep dan di depannya ada orang yang jualan mie, orang itu melihat anak ini didorong-dorong kepalanya oleh ibu penjaga toko itu. Kamu nyuri apa? Kamu ngambil apa? Untuk siapa? Dan dia menjawab, for my mom, buat ibu saya. Bohong kamu. Dia jawab, ibu saya sakit. Sampai kemudian si bapak yang jualan mie itu melihat, langsung didatangi. Ketika didatangi, beliau bilang, Bu, sebentar Bu, jangan pukul-pukul, jangan dorong-dorong begitu, ada apa Bu? Ini loh pencuri obat. Ditanya oleh si bapak, karena dengar obrolannya tadi, bener Le, ibumu sakit. Dia nggak mampu jawab, dia cuma menganggukkan wajah, karena saking takutnya, situasi yang dia tidak pernah bayangkan akan seperti itu. Dan kemudian si bapak itu dengan sangat sangat ringannya, nggak kemudian tanya, ibumu di mana tinggalnya lah, bapakmu dirinci nggak? Si bapak ini cuma melihat ini anak kecil sampai berani ngambil obat tanpa bayar. Pasti dia mengambil resiko besar dan pasti dia tidak bohong. Cuma ditanya saja, bener nak ibumu sakit? Dia mengangguk, langsung dikeluarkan duit, dibayarkan untuk obat itu. Bu, ini obat anak itu, berikan pada dia dan ini untuk itu. Anak itu akhirnya melihat wajah sang laki-laki ini. Pertanyaan saya pada panjenengan, ketika si anak melihat wajah laki-laki ini, si bapak yang bayarin tadi, pertanyaan saya, wajah itu bagi si anak sulit dilupakan atau gampang dilupakan? Sulit. Kenapa? Karena ini peristiwa yang sangat bagi dirinya, sehingga memorinya pasti sangat kuat. Terus betul. Ini labnya sangat kuat dan sulit dilupakan wajahnya. 30 tahun kemudian, ini cara Allah, dan cara Allah mengajari jenengan dan saya. 30 tahun setelah kisah ini, si bapak penjual mie itu tiba-tiba jatuh pas berjualan, kepalanya terbentur ujung meja berjualan mie. Terjadi perdarahan sampai kemudian dibawa ke rumah sakit oleh putri satu-satunya, istrinya sudah meninggal. Akhirnya kemudian setelah 1 minggu tagihan dari rumah sakit ya ditunjukkan bilnya ke anaknya 792.000 baht. Itu kan puluhan atau ratusan juta. Karena yang namanya dokter saraf, dokter jantung, macam-macam. Ketika kemudian dapat tagihan itu dia bingung, jual rumah akhirnya nggak laku, pinjam sana sini nggak bisa dapat uang segede itu. Akhirnya dia nekat menghadap ke bagian direksi dan kepala tim dokter yang menangani ayahnya. Dia cerita. Nah ketika dia cerita, Dok, ayah saya itu gini-gini, kami itu cuma jualan mie. Si dokter itu kaget, ketua tim dokternya. Jualan mie di mana? Di pasar ini. Loh, apa jual mie-nya sebelah ini, depannya toko ini? Si mbak ini tidak penasaran dengan pertanyaan si dokter, dia fokusnya pokoknya dapat keringanan, saking bingungnya. Tapi si dokter itu tanya sampai detail, bener nggak di jalan ini, depan toko ini, ayahmu jualan, bla 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 bla. Selesai, kata si dokter, semoga kamu dapat jalan keluar. Pulang. Ketika pulang, besoknya ketika dia nungguin bapaknya lagi bangun, dia kaget ada amplop dari bagian administrasi rumah sakit itu lagi. Waduh, ada tagihan lagi. Ternyata itu tagihan kemarin, tetapi kemudian jumlah tagihannya menjadi 0, menjadi 0. Dan di bawahnya ada tulisan, semua sudah terbayar lunas oleh satu paket obat dan 1 sup sayuran 30 tahun silam. Ini dia baca bingung. Ini dari mana? Kok 30 tahun silam? Tapi ketika dia membaca itu oleh 1 paket obat dan 1 bungkus sup sayuran, dia ingat hari itu ayahnya menolong seorang anak. Dan anak itu pun ternyata sudah menjadi dokter yang menjadi kepala tim dokter rumah sakit tadi. Langsung nangis. Artinya pun, yang pertama saya ingin menyampaikan pada panjenengan, jika sebuah peristiwa itu begitu nyengat dalam hidup kita, maka
maka dia pasti akan terpatri tajam di memori kita, kuat di memori kita. Tapi yang kedua tadi dari kisah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan hal besar pada kita, keajaiban. Jika panjenengan pengen, kira-kira kisah itu ajaib nggak? Halo? Keajaiban, miracle. Dan ternyata keajaiban itu bisa kita ciptakan. You know what? Halo? Keajaiban itu bisa diciptakan. Bagaimana si anak tadi itu atau si orang tua tadi itu nolong orang lain, nolong anak yang bukan anaknya, bahkan dia nggak kenal. Saya nggak kenal siapa dia, saya nggak tahu di mana rumahnya. Tapi yang saya tahu ibunya sakit dan beliau kemudian nolong memberikan uang buat obat nyamoni mie sayur atau sup sayur tadi. Ternyata itu dicatat di sisi Allah sebagai kebaikan yang Allah wajib membalasi. You know, dalam bahasa Al-Quran itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, khair dulu, khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin. Artinya setiap kebaikan dan setiap keburukan itu pasti ada balas. Dan ternyata Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan orang tua itu menolong anak dengan cara mengembalikan kebaikan itu 30 tahun kemudian. Artinya juga dari sini jangan kemudian panjenengan ketika berbuat baik berharap, ya Allah, Senin utang saya jatuh tempo, ini hari Jumat kita sedekah di mana-mana sambil Senin dibayar ya Allah, Senin dibayar ya Allah. Bahkan kadang balasan Allah itu bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, bukan tahun, tapi puluhan tahun. Tetapi yang terpenting bagi panjenengan dan saya nopo, yang terpenting, ayo kita ciptakan keajaiban dalam hidup kita dengan memperbanyak kebaikan kepada siapapun, apapun, dimanapun. Orang mau kita kenal atau tidak, jenengan punya teman di Palestina? Halo? Tidak pernah. Tapi jenengan nyumbang buat Palestina? Pasti nyumbang kan? Ketika panjenengan mengeluarkan duit itu, kita nggak pernah tahu ini akan diterima siapa, orangnya di mana, rumahnya, namanya, kita nggak pernah tahu. Maka keikhlasan panjenengan melepas itu jangan khawatir, Allah telah menyimpannya di brankas alam semesta dan telah akan dikembalikan pada panjenengan dalam bentuk terbaik. Sampun nggih? Nah sekarang kita masuk ke hubungan antara yang saya sampaikan barusan dengan gagal move on. Banyak orang yang menyimpan memori-memori yang menyakitkan di kepala tanpa kemudian mengganti atau merubah rasa emosionalitasnya. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Maksudnya gini Bu, pernah nggak bunda-bunda mendengar kalimat, ya saya sudah memaafkan Ustaz, tapi jangan harap saya bisa melupakan. Pernah dengar begitu? Saya sudah maafkan Ustaz, tapi ya saya nggak akan pernah bisa melupakan. Kira-kira kalimat ini kalimat yang benar atau salah? Ini kalimat yang 100% benar. Benar, maksudnya benar itu tidak mungkin panjenengan bisa mendelete, menghilangkan sama sekali apa yang pernah menyakitkan di dalam diri kita atau sangat menyenangkan. Itu pasti ada. Yang bisa panjenengan lakukan adalah merubah rasanya. Pernah nggak jenengan ketemu sama orang jengkel, tapi kemudian seiring waktu ketemu orang jadi biasa? Halo? Panjenengan lupa nggak terhadap perilaku yang menyakitkan dari dia terhadap kita? Tidak, tapi rasanya sudah clear ya. Jadi kita nggak bisa mendelete itu kecuali kalau pas kebentur sampai ada orang gegar otak, lupa informasi masalah itu mungkin. Tapi kalau kemudian kita mendelete secara sengaja tidak akan, karena dia sudah ada di alam bawah sadar, sudah jadi sambungan otak. Yang bisa kita lakukan adalah merubah suasana emosional kita, rasa kita. Rasulullah itu tidak pernah bisa melupakan siapa Hindun binti Utbah. Bersebab Rasulullah langsung melihat secara real bagaimana Hindun membelah dada pamannya, mengeluarkan jantung Hamzah, bahkan mengunyah di depan Rasul yang waktu itu ada di atas bukit Uhud. Rasul melihat pamannya dibelah dadanya, hidungnya dipotong, telinganya dipotong, digantungkan di pepohonan di lembah Uhud. Rasul melihat itu semua. Dan Rasul gak bisa melupakan itu. Tetapi Rasul bisa mengganti rasa bencinya terhadap Hindun binti
Jadi Rasul nggak bisa melupakan, tapi Rasul bisa memaafkan dengan mengganti rasa. Pada awalnya ketika ketemu Hindun itu jangan pernah atau jangan engkau menunjukkan wajahmu seringkali di hadapanku, kata Rasul. Karena setiap kali lihat Hindun, ingat pamannya. Lihat Hindun, ingat pamannya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Itu pasti nggak bisa dilupakan. Tapi pada akhirnya Rasul bisa merubah rasa bahwa ini seorang muslimah yang Allah saja memaafkan, maka aku juga memaafkan. Bahwa ini seorang muslimah yang punya keluarga sebagai support dakwah luar biasa, maka saya bahkan umat sangat membutuhkan. Jadi bagaimana kemudian panjenengan dan saya agar supaya tidak gagal move on, bukan berusaha melupakan. Semakin panjenengan berusaha melupakan, semakin gambaran muncul dengan tebal. Gak percaya jenengan? Coba kita lakukan ya, sebuah eksperimen sederhana. Bu, jangan lihat tangan kanan saya, jangan lihat. Jenengan ngapain? Lihat. Padahal saya bilang jangan lihat. Bu, jangan membayangkan kamera ini jadi jeruk. Jangan bayangkan ini handphone jadi jeruk. Yang terjadi, bayangkan. Jadi semakin panjenengan menegasi sesuatu, mereject sesuatu secara sadar, semakin sulit kita hilangkan. Tetapi berilah dia, isilah dia, kasih ruh dia dengan situasi emosi yang berbeda. Pernah jengkel dengan anak, Bu? Ada yang menjawab pernah, ada yang jawab sering gitu ya. Jawab sering itu sambil bayangkan anaknya. Kok persis bapaknya gitu. Jangan ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ketika sedang jengkel dengan anak, yang pertama kita berpindah tempat, berpindah posisi atau berpindah visualisasi. Jengkel dengan anak depan kita, jangan di situ malah. Bersebab apa? Pada saat kita jengkel anak kemudian melihat objeknya, pasti yang ingin keluar rasa tidak nyaman itu kepadanya, gitu loh. Ganti posisi, mungkin keluar, mungkin ke dapur. Meskipun ke dapurnya masaknya jadi tueng, naruh garamnya jadi biuk, tapi ganti posisi dulu. Yang penting ganti posisi. Cari katarsis. Apa katarsis itu? Tempat sampah pengalian energi negatif. Setiap orang punya energi negatif, benar Bu? Dan setiap keburukan itu butuh tempat sampahnya. Tempat sampahnya namanya katarsis. Panjenengan bisa pindah tempat, panjenengan bisa pindah visualisasi gitu ya. Kalau kemudian sudah pindah tempat, maka kita ganti apa istilahnya ya? Gambaran anak yang tadi mecahin gelas. Mau mecahin gelas saja kan nggak pernah marah, Ustaz. Ya, kalau itu gelas yang panjenengan sudah miliki 10 tahun yang lalu sampai hari ini. Tapi kalau gelas itu hadiah wali kota tadi pagi. Jenengan dapat hadiah dari Pak Wali, sekarang Bu Wali PJ-nya. Jenengan dapat hadiah. Ketika dapat hadiah dibawa ke rumah. Ketika dibawa ke rumah pengen ke kamar mandi cepet-cepetan, naruhnya di meja, serampangan sembarangan. Kita yang naruh serampangan di ujung. Anak kita datang bawa tas, noleh kesenggol, tek, pion. Gimana? Nyaman Bu? Jelas kayak wali kota itu larang loh. Aku gak mungkin ketemu wali kota lagi nih, pasti panjang, pasti lama. Waduh, 15 menit kali 2 babak gitu kan. Kepotong adzan zuhur. Sik, mama tak sholat di sik, baru dulu tak tutup. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, cari tempat yang kita tidak berhadapan dengan objek kemarahan kita atau kejengkelan kita. Sebagai itu kemudian coba untuk memasukkan suasana emosional yang berbeda. Tinjaunya bisa rasional, bisa emosional, bisa spiritual. Gimana maksudnya Ustaz? Rasional itu begini. Saya udah ngikutin materi parenting loh Ustaz. Materi parenting itu buat apa sih Bu sebenarnya Bu? Halo? Jenengan kalau pas ngikutin seminar parenting, itu sebenarnya buat apa loh? Saya tanya satu aja biar nggak bingung jawabannya. Bun yang berbaju laut, biru laut. Oh dua-duanya biru laut Bu ya?
Apa Bu? Untuk dipraktekkan Untuk dipraktekkan dalam rangka apa sih? supaya lebih baik dalam mendampingi anak. Supaya lebih baik dalam mendampingi anak. Berarti parenting itu merubah anak atau orang tua? Clear, itu jawabannya. Kalau jenengan dan saya ikutin parenting, itu dalam rangka kita siap berubah. Terus kemudian, sehingga orientasinya itu bukan orientasi untuk anak, tapi untuk merubah diri. Itu kata kuncinya. Maka ketika kemudian panjenengan belajar ilmu parenting, kemudian panjenengan dapat informasi dalam ilmu parenting bahwa bentakan, intonasi tinggi, apalagi cubitan dan seterusnya, itu bisa menjadikan sambungan sinaps dalam otak anak, wabil khusus di alam bawah sadarnya, mengingat dengan sangat jelas, mengingat dengan sangat kuat kedoliman ya, dalam tanda petik yang dia alami dari orang tua. Sampai-sampai ada model anak begini, model anak begini. Setiap kali mamanya itu berkata dengan intonasi yang sama dengan intonasi yang pernah diucapkan sambil jewer dia, itu meskipun nasihatnya indah, nasihatnya baik, bersebab intonasi yang sama, maka otaknya tidak memasukkan tetapi langsung menolak. Karena suara itu adalah suara yang ada di dalam memori saya, yang pernah melukai perasaan saya, hati saya, bahkan fisik saya. Bisa jadi mengucapkannya, kalimatnya kasar, bisa jadi intonasi meninggi, bisa jadi sambil melototin anak. Ada lagi plus jewer. Ini pasti tersimpan dengan sangat kuat. Sehingga kalau kemudian ini terjadi pada anak, kita sudah diajari dalam konsep ilmu parenting tadi, wah ini akan jadi luka pengasuhan yang untuk menyembuhkannya tidak mudah. Sehingga kemudian ketika kita mau marah lagi, kita tahan secara rasional, rasionalitasnya begitu. Yang kedua, secara emosional. Panjenengan pun ketika marah dengan anak, setelah itu kemudian siang atau sore atau malam anak itu tidur, jenengan melihat anak yang tadi pagi jenengan marahi, tapi tidur. Apa yang ada dalam hati panjenengan? Melihat anak yang kita marahi pagi tadi sekarang tidur. Nyesel. Oh, mamamu ya. Anjari mamamu ini. Ada nyesel, perasaan sayang muncul, perasaan ingin melindungi. Dan di saat seperti itulah koneksitas hati jenengan dengan Allah dan dengan anak menjadi satu. Maka doa di saat itu menjadi doa yang sangat mustajabah. Jenengan membisikkan di telinga anak meskipun dia dalam keadaan itu. Le, mama minta maaf nanti. Dan ternyata dia masih melek. Yo mama bodoh. Kan jenengan bilang, maafkan mama ya. Semoga kamu bisa maafkan mama ya. Semoga kamu bisa mencintai mama sepenuh hati nak ya, dan seterusnya. Itu emosional. Yang ketiga spiritual itu panjenengan mirsanya anak mau marah kita ingat, ya Allah ini kunci surga saya. Bunda, yang paling kita khawatirkan dalam hidup manakala kita pulang menuju Allah, dan yang nuntut kita paling hebat itu orang-orang di ring satu hidup kita. Itu yang paling kita khawatirkan. Karena kalau kemudian ujian atas panjenengan itu dari teman-teman kajian seperti ini, anak saya nggak kaget. Jenengan misalnya Bunda Hijau memuji Bunda Merah Hati. Ustaz, Bunda Merah Hati samping saya itu orangnya buaya. Tadi pas bagi-bagi kuenya diberikan semua pada saya. Tapi Bunda kan hanya berdampingan dengan beliau 1 jam, 1,5 jam. Tapi kalau kemudian Bunda memuji suami yang sudah panjenengan dampingi selama 20 tahun pernikahan, itu keren. Ustaz, Masya Allah, saya punya suami. Kalau saya marah, sehebat apa dia diem, Ustaz. Setelah itu nggak pulang 2 tahun gitu sama saja. Dia diem, Ustaz. Sampai kemudian ketika saya diem, dia baru ngomong. Ya Allah Ustaz, Masya Allah, saya itu dikawin Allah suami yang luar biasa Ustaz. Meskipun tidak semua perilaku suami saya itu menyenangkan saya Ustaz, tetapi ada hal yang tidak dimiliki oleh suami-suami yang lain Ustaz. Karena setiap kali saya bekerja atau
setiap kali saya keluar rumah, suami saya selalu mendoakan saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya Allah Ustaz, suami saya itu selesai pulang subuh itu selalu mencium umbun-umbun saya, Ustaz, sambil mendoakan. Pelan di telinga saya membisikkan, ojo cerewet-cerewet. Artinya para bunda yang dirahmati Allah, ada sisi spiritualitas yang kalau panjenengan dari saya memunculkan, itu gagal move on-nya akan tereliminasi. Panjenengan pernah disakiti oleh pasangan, oleh tetangga. Kemudian kita merubah ruh emosionalnya. Ya Allah, Asia binti Muzahim itu masuk surga panjenengan, bahkan jadi penghulu wanita di surga bersama dengan 3 wanita yang lain. 4 wanita yang paling tinggi kedudukannya di surga bersebab suabarnya pada suami itu berlipat-lipat. Ya Allah, jika suami saya hari-hari tidak sedang baik dengan saya, semoga itu cara panjenengan ya Allah menyurgakan saya. Semoga itu cara panjenengan ya Allah untuk saya mendapatkan pahala yang tidak mungkin saya dapatkan dengan sholat saya, yang tidak mungkin saya dapatkan dengan sedekah saya, yang tidak mungkin saya dapatkan dengan puasa saya, tetapi hanya bisa saya dapatkan dengan sabar atas perilaku pasangan. Mungkin Bu? Halo? Ada nggak pahala besar yang justru kita tidak dapatkan dari puasa, dari sholat, tapi dari sabar? Ada. Dan contohnya real pada siapa tadi? Asia binti Muzahim. Punya suami dolim yang luar biasa. Itu sedolim-dolimnya suami sudah. Tetapi beliau tidak kemudian berdoa, ya Allah segera cabut nyawa suami saya. Atau ya Allah semoga saya segera pulang pada panjenengan, tidak kuat ya Allah. Beliau tidak mohon kepada Allah suaminya diambil Allah, beliau tidak berdoa kepada Allah agar dirinya diambil Allah, dan beliau tidak lari dari keluarganya. Tetap kemudian melakukan ketaatan, bersebab itu tugasnya, dan beliau kemudian mengisi rasa jengkelnya dengan ruh apa? Inilah kunci surga yang bisa jadi tidak diperoleh dari sholat, dari zakatnya, dari sedekahnya, tapi dari apa? Sabarnya atas perilaku pasangan. Maka jika itu yang kita ambil pun, insya Allah kita akan menjadi orang yang mudah move on. Berpindah, bukan berpindah keadaan, lebih dari itu berpindah rasa, berpindah sensasi spiritualitas dalam hati kita. Yang berpindah itu sensasi spiritualitasnya. Bahwa panjenengan hadirkan hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saya ya Allah, panjenengan hadirkan, ujikan hal yang tidak saya inginkan ya Allah. Justru ini bagian dari cara panjenengan menguatkan saya, memperkuat otot sabar saya, mempertajam kemampuan saya untuk menjadi lebih dewasa dan seterusnya dan seterusnya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, itu salah satu cara yang Allah ajarkan, Rasul contohkan dalam Al-Quranul Karim. Rasul langsung contohkan, bahkan dalam kehidupan beliau, berkait dengan seorang wanita yang tadi bernama Hindun binti Utbah. Yang terakhir, saya bilang yang terakhir, bunda-bunda langsung sambil tersenyum, alhamdulillah sedang lari. Para bunda yang dirahmati Allah, yang terakhir, agar supaya panjenengan lebih mudah move on dari apa-apa yang di memori kita berasa menyakitkan. Jika itu berkaitan dengan masa lalu, masa lalu itu kan bisa 1 jam yang lalu, mungkin 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 bulan, 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Maka jenengan harus siapkan sebuah senjata yang kita udah diberi oleh Allah, tinggal mau gak ngeluarin itu. Namanya ridho. Apa Bun? Ridho. Ridho itu berarti menerima apa yang sudah terjadi, bagian dari apa yang ditakdirkan oleh. Kalau sudah terjadi itu takdir Allah Bun. Kalau belum terjadi, panjenengan masih punya kesempatan untuk menghasilkan hal yang seperti kita harapkan. Maka tugas panjenengan dan saya itu bukan menentukan hasil, bukan. Tugas kita itu
cuma menyempurnakan ikhtiar. Apa Bu? Menyempurnakan ikhtiar. Agar supaya anak saya menjadi lebih baik ikhtiar saya. 1. Belajar tentang ilmu mendidik anak. 2. Mengaplikasikannya sebaik mungkin. 3. Menjaga hati agar supaya tidak mudah bergeser ketika ada perilaku anak yang menyimpang dari keinginan saya. 4. Senantiasa menghubungkan diri saya dengan Allah, karena yang punya hati anak itu bukan saya tapi itu jadi lebih ringan. Jadi itu jadi lebih ringan. Dan yang kelima, 4 tadi kan, yang kelima, kita yakin jika itu sudah takdir, jika itu sudah hasil, maka itu pasti cara Allah memilihkan yang terbaik buat saya. Yang terbaik buat saya itu tidak selalu hal yang enak dan menyenangkan kita loh. Benar nggak? Halo? Ada orang sakit, datang ke dokter, sakitnya sudah parah. Harapannya, keinginannya nyampe di dokter, keinginannya sakitnya sudah parah. Keinginan dia, dokter akan bilang diobati jalan atau operasi. Inginnya orang, inginnya obat jalan atau operasi? Obat jalan inginnya. Yang kedua, obat jalan seumur hidup atau amputasi? Keinginan manusia apa? Halo? Obat jalan seumur hidup. Tetapi ketika kemudian beliau sampai di tempat dan dokter mengatakan, Bapak, mohon maaf Pak ya, ini mau tidak mau harus diamputasi. Karena jaringannya sudah begini, nanti terjadi pembusukan bla 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 bla. Artinya apa? Hasil yang dia dapatkan, diomongkan dokter itu tidak sebagaimana keinginan. Tapi kalau kemudian secara medis, mana yang lebih bagus? Diamputasi, karena dia lebih tahu, dokter lebih tahu dengan ilmunya, gitu betul. Artinya saya ingin menggarisbawahi Bun kalimat saya ini, Bun, jangan berpikir bahwa takdir yang baik adalah yang sesuai dengan keinginan, itu coret. Takdir yang baik adalah yang sesuai dengan kehendak Allah, itu namanya takdir yang baik. Kalau yang sesuai dengan keinginan kita itu belum tentu baik. Pengetahuan panjenengan dan saya tentang masa depan itu kan hampir gak ada loh, Bun. Sehingga ketika ada seorang ibu nolak ketika anaknya mau daftar sastra Jawa, ibunya mendorong dia masuk ke kedokteran karena bagi ibunya kedokteran itu wah, masa depannya wah. Nek sastra Jawa itu sudah diopo. Tapi ternyata masuk sastra Jawa jadi anak hebat, mengeluarkan bermacam buku berkaitan dengan kemampuan sastra Jawa, perkembangan ilmu sastra Jawa dan seterusnya, maka dia menjadi salah seorang pakar dalam keilmuan sastra Jawa. Ibunya nggak pernah berpikir kalau dia akan jadi orang hebat. Diundang ke berbagai kampus-kampus di luar bahkan Indonesia untuk memberikan paparan-paparan berkaitan dengan ilmunya. Yang seandainya dia jadi dokter bisa jadi nggak seperti itu, gitu betul. Artinya bahkan jenengan dan saya itu nggak tahu, Bun, kedokteran dengan TNI, Polri, pengusaha atau guru lebih baik mana buat anak kita? Tahu? Nggak tahu. Maka takdir terbaik itu bukan takdir yang sesuai keinginan, tapi takdir terbaik adalah takdir yang Allah menetapkannya, takdir yang sesuai kehendak Allah. Kalau kemudian cara berpikir kita seperti itu, meskipun tidak nyaman, tidak enak, jika itu sudah terjadi, maka ridho, terima. Ya Allah, anak saya Ustaz gak diterima di kedokteran. Gimana ya Ustaz? Seakan-akan kemudian masa depan jadi suram. Ini saya jadi sedih. Wallahi, berkali-kali saya melihat ibu seperti ini. Jadi masa depan seakan-akan tertutup. Gak masuk ini Ustaz, seakan-akan tertutup. Gimana? Yang maha tahu semuanya Allah, yang punya kunci rezeki Allah. Jadi itu kata kuncinya Bunda. Jadi kalau pengen kita tidak gagal move on, maka itu terhadap apa yang sudah terjadi. Saya tutup sebuah kesimpulan dari kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib itu bilang begini, Bu, ketika saya berdoa lama panjang, kemudian Allah memberikan
sesuatu yang tidak sesuai dengan doa saya, maka saya jauh lebih bergembira, bersebab saya yakin pilihan Allah itu lebih baik dibanding keinginan saya. Wah, itu sudah puncak iman. Jadi berdoa sama Allah dikasih bil. Kata Ali bin Abi Thalib, saya lebih senang kalau yang memilihkan saya itu Allah dibanding pilihan saya sendiri. Itu sudah puncak keimanan. Ketika kita meyakini pilihan Allah jauh lebih baik dibanding pilihan kita. Sementara itu, Bunda yang dirahmati Allah, saya melihat jenengan sudah mulai capek karena tubuhnya sudah ada goyong. Berarti sudah harus saya akhiri. Jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah kita akan bahas lebih dalam di bulan berikutnya di bulan Rasulullah, karena ini masih sangat kulit ya. Kita belum bicara tentang konsep solusi secara rasional, emosional, dan spiritual. Demikian para Bunda yang dirahmati Allah, semoga ada kebaikan yang bisa kita petik. Tidak ada pertanyaan karena jamnya sudah jam sekian, dan kiranya menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi hujah di hadapan Allah kelak bagi kita di yaumil hisab. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sedikit mohon maaf, saya lupa lagi. Insya Allah akhir Desember jelang besoknya tahun baru Masehi, saya ingin berbagi pengalaman dan ilmu tentang ibadah di tanah suci. Saya ingin merasakan suatu yang nikmat itu kalau tidak dibagi saya. Tempatnya di perumahan kami dalam rangka meramaikan musola, keinginan saya. Jadi tidak terikat dengan biro manapun atau lembaga manapun, itu murni musola dan kami ingin berbagi. Bagi yang ingin mengilmui umroh dan haji, yang semoga dengan itu Allah mengundang panjenengan, maka monggo di tanggal 31 Desember jam 9 insyaallah di perumahan Jolo Arto, Paktek Kacamata Manis Renggo, Auto 2000 Manis Renggo itu masuk ke dalam. Itu di musola namanya Asyukur. Insyaallah kita akan bagikan flyer kita. Kami mohon maaf baik kami di kota jalan. Oh, wonten WC. Baik, Masya Allah, ini mushaf yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Pertanyaannya dari hadiah ini adalah, apa nama tempat sampah pembuangan energi negatif? Iya. Apa Bu? Tempat sampah pembuangan. Iya. Katarsis. Yang jawab tadi siapa? Tangan saya mana? Ibu ini atau ibu itu? Jadi kan? Ya, monggo. Oke, monggo maju ke depan. Katarsis. Jangan-jangan ini mahasiswa psikologi dulu. Oh, ternyata mahasiswa saya namanya. Oke. Baik.